Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton, menanggapi permintaan beberapa teman pendidik yang meminta untuk dibuatkan tutorial pembuatan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan cara mendownloadnya di situs Live Worksheet, sehingga dengan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, maka saya buat video tutorial ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami serta diaplikasikannya. Mari kita ikuti tutorialnya. Pertama-tama kita buka browser, bisa Google Chrome atau yang lainnya, lalu di pencarian kita ketikkan Live Worksheet, pilih yang paling atas, kita klik, kemudian setelah keluar ini diklik yang paling kanan dan kita klik yang daftar atau register kalau bagi yang belum membuat. Tapi kalau yang sudah membuat, tinggal langsung masukkan username dan passwordnya. Saya coba buat registernya karena saya juga belum membuat. Username-nya bebas, terserah penonton ingin memberikan nama username-nya. Kalau saya di sini tuliskan Supa24, kemudian passwordnya terserah juga sesuai dengan keinginan penonton. Lalu password yang telah kita buatkan tadi diketikkan ulang persis pada kotak repeat password, dan emailnya dituliskan sesuai dengan akun yang kita punya. Setelah itu di kotak repeat email kita ketikkan, tuliskan email yang sama persis. Jadi untuk tidak salah pengetikan dan tidak buang waktu, saya copy saja dan paste di repeat email. Kemudian bagian country, di country-nya kita isi sesuai dengan negara tempat kita tinggal, dan sebelah kanan ini opsional sifatnya, bisa diisi bisa tidak. Kalau saya tidak ngisi, jadi saya langsung centang saja saya bukan robot. Setelah itu di kotak average and account ini saya centang, kemudian klik register, kemudian kita klik save saja ya, nantinya tidak dapat cari-cari lagi. Setelah begini kita harus buka email kita karena ini dikirim untuk aktivasinya langsung ke email. Saya buka email yang saya daftarkan tadi. Nah, ini nomor 3 ini ya saudara, sudah ada kiriman dari Live Worksheet-nya. Saya klik, dan setelah keluar ini kita klik yang ini. Sudah jadi. Kalau kita mau masuk, gunakan username dan password tadi yang sudah didaftarkan. Klik yang kanan sebelah atas ini, tidak akses. Saya ketikkan username yang saya buat tadi, Supa24. Lalu password yang saya ketikkan waktu mendaftar tadi, dan saya centang I'm not a robot, lalu enter, save. Saya close ini. Jadi kita pilih yang close, Nah, ini menu-menunya semua ada. My workshop untuk yang workshop yang telah kita buat, my student murid kita, my workbook, dan pending homework, semuanya bisa teman-teman klik
dan pelajari kalau sudah membuat. Kemudian untuk membuat LKPD-nya kita pergi ke Make Interactive Worksheet, kemudian Get Starter. Nah, kita klik Get Starter, kita klik choose file di file kita, kemudian upload. Saya tidak menjelaskan filenya di mana ini karena teman-teman saya anggap sudah paham. Sebelum kita masuk ke sini, di PC kita harus sudah disiapkan kerangka LKPD-nya dalam bentuk PDF dan tidak boleh lebih dari 5 MB. Nah, seperti ini yang sudah saya upload. Kemudian mari kita edit untuk supaya ini aktif nanti siswa mengerjakan bisa mengisikan namanya, maka harus disediakan kotak seperti ini. Kita klik dulu yang paling kiri atas itu yang edit, terus kita buatkan kotak-kotak seperti ini untuk ngisi kelasnya. Kemudian saya sediakan kolom ini untuk saya beri link nanti. Saya isikan link misalnya untuk langsung bisa mengakses terhubung langsung ke media sosial, misalnya YouTube, maka saya buka dulu YouTube saya. Kita cari di YouTube, kemudian saya ambil YouTube orang lain ini. Kita cari linknya dengan cara, kalau videonya sudah ketemu seperti ini, misalnya kita klik yang bagikan, kemudian salin. Nah, yang sudah disalin itu kita pastekan di sini di bagian link ini. Nah, semua pilihan ini kita choose. Ini kan bentuknya multiple choice atau pilihan ganda, maka setiap pilihan alternatif pilihan jawaban atau pilihan alternatif jawabannya diberi kotak semua seperti ini. Satu persatu jangan sampai ada yang terlewatkan, karena kalau ada yang terlewatkan nanti tidak aktif, maka siswa tidak bisa atau siapapun yang mengerjakan tidak bisa terkoneksi atau tidak aktif. Untuk contoh yang pertama ini untuk multiple choice atau pilihan ganda. Kita kotaki dulu semua supaya nanti waktu mengerjakan siswanya aktif, atau maksud saya di waktu mengerjakan pilihan gandanya ini kalau diklik jadi aktif, ada interaktifnya. Setelah kita beri kotak semua, di setiap kotak di alternatif jawabannya kita harus ketikkan misalnya yang salah, maka kita harus isi seperti ini. Ini kan pilihan jawabannya salah, maka ditulis select no. Nah, seperti yang tampak sebelah kiri ini, select (2) no. Kalau di pilihan itu adalah jawaban yang benar, maka kita nanti ketikkan select (2) yes. Nah, untuk ke bawah ini, ke yang lain ini bisa kita copy paste ya, tinggal mengubah yes no saja. Kalau betul kita ubah ke yes, yang bagian jawaban yang salah kita beri select (2) no. Jadi tinggal kita edit no atau yes-nya saja, kita copy paste. Jadi jangan sampai salah
di jawaban yang benar tertulis no, maka nanti siswanya waktu mengerjakan sebetulnya mengerjakan atau memilih pilihan yang benar jadi salah. Dan untuk model soal yang kedua adalah menjodohkan atau memilih yang benar. Di bentuknya seperti ini ada bentuk kerangka, bentuk tulang kerangka lengan, tangan. Di setiap kotak ini yang perlu dijawab atau yang tempat jawaban tersedia, kita beri kotak juga. Kita buatkan kotak seperti ini semua dengan cara ditekan, tahan, kemudian ditarik sesuai yang diinginkan. Nah, kita buat lagi yang ini terakhir. Kemudian di pilihannya juga atau di jawaban yang tersedia ini juga diaktifkan dengan cara diberi kotak seperti ini, klik tahan lalu tarik sesuai dengan kotak yang tersedia. Semuanya saudara, saya percepat, saya skip sedikit. Oke, sudah selesai. Nah, untuk ini namanya drop drag. Jadi yang akan kita tempati jawabannya, kita klik drop. Misalnya ini drop 1. Tulisannya seperti yang tampak pada layar sebelah kiri. Kalau kurang jelas, kemudian kita copy paste ke kotak berikutnya, tinggal edit angkanya, drop 2, drop 3, drop 4, drop 5, dan seterusnya sampai selesai atau sampai habis di soal ini, di pertanyaan ini. Ketikkan semua, kita buatkan drop sampai kotak terakhir. Diharapkan tidak ada yang terlewatkan. Ini sekarang di jawabannya ini nanti kan mau di drag ditempatkan ke kotak yang di atas, maka kita ketikkan drag titik 2. Kita lihat yang di atas ini, jawaban yang tertulis ini sesuai atau cocok dengan yang gambar mana. Seperti tulang femur. Ini tadi di soal ditulis drop berapa. Maka kita tuliskan dragnya sesuai dengan nomor drop di atas. Yang ini tulang pengumpil. Tadi di nomor 2 di atas saya kasih sekarang drag titik 2 gitu. Yang di atas drop titik 2. Jadi angkanya yang harus sama. Nomor ini yang keempat. Lihat lagi di gambarnya. Ini tulang falang ini ada di nomor 5, maka saya tuliskan drag 5. Saya agak percepat, yang penting teman-teman paham maksudnya. Ini ketemu tulang femurnya ada di 6. Itu seterusnya kita cocokkan nomornya antara soal dengan jawaban, antara yang di drop dengan yang di drag itu angkanya atau nomornya sama. Jadi nanti kalau siswa mengerjakan salah tempat, maka akan terdeteksi salah. Kalau yang di drag ke soalnya itu nomornya tidak sesuai. Seperti tadi kita tinggal
copy paste saja yang telah jadi, kemudian diubah nomornya, disesuaikan dengan nomor di drop. Yang bentuk soal yang ketiga ini adalah menjodohkan atau menghubungkan. Nanti dihubungkan dengan tanda garis atau panah. Jadi antara soal yang kiri dengan jawaban yang sebelah kanan itu semuanya diberi kotak juga agar aktif, ada interaksinya atau interaktif waktu dikerjakan. Jadi kita kotaki dulu semua, aktifkan semua soal dan jawabannya ini seperti yang sebelumnya sampai habis. Hati-hati jangan sampai ada yang terlewatkan. Jadi semuanya kita pastikan semuanya sudah diaktifkan kotaknya. Setelah itu di bagian soal kita tuliskan join titik 21, terus kita copy ini, kita pastekan ke di berikutnya yang jawaban yang benar. Misalnya ini tulang hidung, maka disebut nasal. Kita ketikkan di nasal itu atau pastekan join 1 juga. Jadi antara nomor yang di soal dengan di jawaban itu harus sama. Antara soal yang sebelah kiri dengan jawaban yang benar di sebelah kanan, nomor joinnya itu harus sama. Jadi nanti kalau siswa mengerjakan salah menghubungkan atau tidak sesuai dengan nomor antara di soal dengan di jawaban, maka akan terdeteksi salah. Begitu teman-teman. Kita selesaikan dulu semua. Untuk tulang pipi ini join 6, kita cari jawabannya adalah somatik. Jadi juga dituliskan join 6, itu maksudnya tadi. Join 7 parental, soalnya tulang rahang atas 8, dan jawabannya mandibul itu di join 8 juga. Itu setelah selesai semua ya berarti pembuatan soal LKPD interaktif ini sudah selesai. Jadi untuk memperjelas sahabat cara kerjanya bagaimana untuk siswa, nanti saya praktekkan cara mengerjakannya. Tadi saya sudah cek di preview, ternyata sudah semua. Nah, cek lagi di preview. Di sini kan misalnya saya ketikkan namanya Nina, supaya posisinya enak dilihat dan kelihatan formal, maka kita atur posisinya ada di sebelah kiri kotak, dan setelah itu di save. Untuk mengerjakan soalnya kita coba sekarang praktekkan. Ini saya sudah proses mencoba mengerjakan, tapi saya tidak melihat soalnya ya, cuma mempraktikkan cara mengerjakannya saja. Begini caranya. Yang untuk
drag itu di drag jawabannya, terus ditempelkan ke kotak tempat soalnya, dan penempatannya posisinya harus pas, kalau tidak maka akan kembali lagi. Nah seperti ini. Jadi bisa dijelaskan ke siswa untuk dragnya ini harus betul-betul pas di kotak. Nah, seperti ini, tidak asal dilepas. Jadi pastikan dulu telah posisinya pas di kotak soal yang dituju. Seret ke atas, kemudian dilepas di soal seperti ini. Nah posisinya seperti ini, jadi tidak kembali lagi. Ya kita lihat nanti hasilnya akan tertera langsung setelah semuanya selesai dan finish. Ditekan finish, nanti akan tampak langsung siswa mengetahui total nilai yang diperoleh berapa. Kemudian untuk guru juga ada laporannya di live worksheet ini. Ini kelebihannya. Nah, sudah untuk yang soal model C ini yang menghubungkan, caranya ditarik dari kotak ke kotak ya. Ini karena kotaknya yang diaktifkan. Nah, ini dihubungkan begini dari soal ke jawaban yang dianggap betul oleh kita atau siswa yang mengerjakan. Saya juga tidak melihat antara kebenaran soal dan jawaban, tapi saya hanya berusaha memberikan contoh prakteknya. Jadi setelah selesai kita klik finish. Setelah itu ke atas cereng. Nah ada nilainya 0 dari 10 soal karena saya mengerjakannya asal tadi. Kembali ke pengeditan. Klik simpan. Kalau kita pilih yang ini hanya untuk pribadi. Kita klik yang sebelah kiri itu untuk bisa disimpan di website dan orang lain bisa mengakses, termasuk siswa, orang seluruh dunia yang masuk ke ini nanti bisa mengakses, melihat dan mendownload milik kita. Nah, kita isikan setelah klik tadi semua file atau keterangan di form yang diminta. Akan keluar sendiri keterangannya. Kalau memang kita mau memberi sendiri bisa kita ketikkan manual tanpa memilih yang tampak di sebelah kanan itu. Kita isi umurnya ini perkiraan siswa kita kalau kelas 6 di antara tahun atau umur 11 sampai 15 misalnya. Nah, di description ini harus kita isi. Setelah itu kita klik simpan tadi dan ke sini, maka kita bisa ngopikan link ini untuk dikirimkan ke siswa. Kita klik plus. Coba lihat di sini. Nah, ini LKPD yang sudah jadi. Tadi yang kita buat dan bisa kita lihat dan bisa di-download ini. Ini kalau mau ngedit lagi ini untuk memperbaiki, misalnya terasa ada yang kurang atau kekeliruan. Untuk melihatnya kita seperti itu. Kemudian kita bisa copy atau custom link. Jadi kita klik yang custom link saja.
supaya siswa kita bisa mengerjakan langsung. Namun linknya ini perlu dikirim atau diberikan. Nah, kalau kita klik custom link seperti ini, linknya bisa kita copy itu di atas, copy link, atau bisa langsung di share ke media sosial manapun yang kita tuju sesuai dengan yang ada di daftar bawah tadi. Nah, kalau kita klik yang copy link, misalnya kita buka di browser, lalu kita pastekan di kotak pencarian, maka langsung keluar seperti yang tadi dan bisa langsung dikerjakan oleh siswa seperti ini. Misalnya ini kita sudah mengerjakan online, maka klik finish dan diisi namanya, enter your name, terus grupnya kelas berapa, sekian subjeknya apa, jadi mata pelajaran yang dikerjakan apa, lalu save, klik OK, maka akan langsung keluar nilainya seperti ini. Nah, betul 1 dari 10. Untuk mendownloadnya, kita kembali lagi ke browser, kita ketikkan seperti tadi live worksheet, lalu kita pilih yang paling atas live worksheet-nya, kemudian kembali seperti awal tadi, tapi kita sekarang akan mencoba mendownload, mencari LKPD. Nah, LKPD ini sini nanti kita lihat di interaktif worksheet-nya, maka akan tampil semua LKPD yang ada di live worksheet ini. Dan kita pilih yang Indonesia bahasanya. Nah, ini LKPD semua di seluruh dunia yang pernah membuat di sini dan menyimpannya bisa kita download. Misalnya kita pilih pengetahuan alam atau IPA, klik dan kita cari materi apa yang ingin kita download. Kita bisa cari langsung yang tampil di layar seperti ini, atau kita cari di sebelah kiri ini. Kita cari misalnya klasifikasi makhluk hidup, ini saya klik klasifikasi makhluk hidup, maka akan tampil LKPD yang bertema klasifikasi makhluk hidup, dan kita tinggal milih bentuk yang seperti apa, yang bagaimana yang ingin kita download sesuai dengan kebutuhan dan selera. Saya pilih yang, kita cari dulu ya orang ini. Nah, ini saya pilih yang ini, gambar kerja peserta didik paling tengah ini. Kita klik plus judulnya yang aktif itu yang biru tadi ya. Ini iklan ini. Dan ini kan ada tombol download dan lain-lain. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini bentuknya nanti hasil kita kalau mau mendownload. Hasil downloadnya juga seperti ini. Jadi bisa dikerjakan manual, diberikan atau dibagikan ke siswa kita. Atau kalau mau dikerjakan secara online oleh siswa kita tinggal copy linknya dan diberikan ke grup sosial, media sosial, sehingga begitu klik link itu siswa akan langsung terhubung ke LKPD itu dan bisa mengerjakan.
juga bisa di custom link. Nah, kalau mau download kita klik yang ini, download file. Sudah seperti ini, kita bisa langsung print atau mau disimpan di PC kita download dengan menekan tombol ini. Kalau kita mau download, nah sudah seperti ini, kita tinggal memberi nama, mengubah namanya. Misalnya saya kasih nama LKPD, klasifikasi makhluk hidup. Kok saya ngetiknya kok penggolongan, klasifikasi makhluk hidup. Terus mau disimpan di mana file ini? Saya simpan di download saja, lalu save. Nah, sudah tersimpan di PC kita. Jadi teman-teman penonton bisa mendownload berapapun yang diinginkan, semuanya gratis dan semudah itu. Kan isinya berjuta-juta ya. LKPD artinya dari kelas paling rendah ke sekolah tingkatan perkuliahan, per mata pelajaran, per negara. Ini cakupannya dunia. Nah, ini kita lihat hasil downloadnya tadi di ini. Ini bukan di aplikasi Live Worksheet-nya ya, tapi di tempat PC saya simpan file saya. Nah, ini saya kembali lagi ke browser ya, karena saya anggap sudah. Ini ada yang SD, apa ini, TK, ada pakai SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Banyak yang menggunakan website ini dan menyimpannya. Seperti itu sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.